Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua. Amin. Kali ini saya membawakan kisah dakwah Nabi Muhammad SAW dengan salah satu sahabatnya, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berasal dari Bani Ahdi. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail, sedangkan ibunya bernama Hattomah binti Hisham. Umar lahir 13 tahun kemudian setelah penyerangan pasukan bergajah untuk menyerang Ka'bah. Wajahnya putih agak kemerahan, memiliki tangan yang kidal dan kakinya sangat lebar, sehingga langkahnya begitu cepat. Dan Umar pun pandai berkuda, pandai bersyair dan berretorika di depan umum. Meskipun Umar anak orang terpandang, namun keluarga mereka bukan keluarga orang kaya. Umar harus bekerja sebagai penggembala di pinggiran kota Mekah. Tak jarang Umar pun dipukul ayahnya jika pekerjaannya kurang memuaskan. Karena didikan ayahnya inilah, Umar berperilaku keras kepala dan kasar. Seperti pada masa jahiliyah pada umumnya, anak-anak muda itu suka menyembah berhala dan minum minuman keras. Ketika Rasulullah mulai berdakwah pun, ketenangan Umar mulai terusik. Umar berteman dengan Abu Jahal, yaitu pembenci Islam nomor 1. Maka ketika Abu Jahal memukuli budaknya yang masuk Islam, Umar pun tidak melarangnya. Selain orang lemah yang masuk Islam disiksa, keluarga Nabi pun mereka siksa juga. Karena dapat menyiksa mereka adalah suatu kepuasan tersendiri. Padahal Umar sendiri tahu bahwa kelakuannya itu tidak benar. Rasulullah pun pernah menyebut doanya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah salah satu antara Umar bin Khattab ataupun Abu Jahal. Suatu malam Umar bin Khattab berjalan-jalan menuju Masjidil Haram dan melihat Nabi Muhammad sedang sholat di depan Ka'bah. Kemudian Umar menyelinap di balik tirai Ka'bah. Ternyata Rasulullah sedang membaca surat Al-Haqqah ayat 40-41. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Umar pun sangat terkejut, seolah-olah tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dalam hati Umar bin Khattab pun berkata, wah ini mah perkataan dukun atau tukang teluh nih. Dan Rasulullah pun melanjutkan bacaannya, yaitu surat Al-Haqqah ayat 42-43. Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam ini. Umar pun kembali terkejut mendengar bacaan Rasulullah. Umar pun bergegas meninggalkan tempatnya. Sejak saat itu Islam mulai menyusup di hatinya. Namun fanatisme terhadap kesukuhan dan fanatisme terhadap ajaran nenek moyang terlalu besar. Umar pun mengabaikan hati kecilnya tentang Islam. Umar pun berkata dalam hati, aku harus mengambil keputusan. Dengan membawa pedang dan sangat marah, maka Umar pun mencari Rasulullah dan berniat membunuhnya. Di tengah perjalanan bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah dari Bani Zuhrah. Wahai Umar, kamu tergesa-gesa sekali dengan pedang di tangan. Kamu mau kemana? Umar pun menjawab, aku akan menghabisi Muhammad. Nu'aim yang mendengar jawaban Umar berusaha menggagalkan rencananya. Jika Muhammad meninggal, bagaimana nasibmu nanti?
Aku tidak yakin Bani Hasyim dan Bani Zuhroh akan diam saja jika Muhammad dibunuh. Umar pun menjawab, "Waduh, kamu sedang mengancamku atau kamu sudah jadi pengikutnya?" "Wahai Umar, apakah kamu belum mendengar jika saudara perempuanmu dan suaminya sudah menjadi pengikut Asobiyah?" Asobiyah itu adalah sebutan untuk kaum yang dari kaum musyrikin atau penyembah berhala menjadi masuk Islam, maka disebut dengan sebutan Asobiyah. Umar sangat kaget dan berkata, "Apa katamu?" Kemudian Umar langsung berbalik arah menuju rumah saudara perempuannya, yakni Fatimah. Umar pun datang mengendap-endap ke rumah saudaranya tersebut, dan terdengar suara sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan saat itu sedang membaca surat At-Toha yang dibacakan oleh Khotbah bin Al-Arad. Dia baca melalui sohifah atau lembaran Al-Quran. Kepada Fatimah bin Zaid, Khotbah pun memberi isyarat. "Sepertinya ada yang datang dan aku harus bersembunyi, dan kita sembunyikan lembaran Al-Quran ini." Dan benar saja, Umar bin Khattab pun datang tanpa mengetok pintu, langsung masuk saja. Dan bertanya kepada Fatimah, "Yang sedang kalian baca itu apa?" "Tidak, kami tidak sedang membaca apapun. Kami sedang berbincang biasa aja. Sekarang duduklah wahai Umar dan akan aku bikinkan minum." "Sudah, tidak perlu banyak kata dan tidak usah kau tutup-tutupi. Aku sudah tahu semuanya, banyak yang memperbincangkan kalian bahwa kalian sudah masuk Islam." Fatimah dan suaminya pun sangat terkejut mendengar tuduhan yang sangat benar. Suami Fatimahnya pun maju dan berkata, "Ya, yang kau tuduhkan benar." Dan Fatimah pun dengan sangat cepat melindungi suaminya dari serangan Umar bin Khattab. Namun Umar pun menampar Fatimah dengan sangat keras sampai berdarah. Kemudian Fatimah pun berkata, "Wahai Umar, sadarlah jika memang kebenaran itu memang selain agamamu, yaitu Islam." Tiba-tiba saja melihat darah mengalir dari mulut Fatimah, maka Umar bin Khattab pun tersadar dan merasa iba adik perempuannya sudah dilukainya. Umar pun langsung termenung dan minta maaf. Umar pun berkata, "Bolehkah aku membaca kitab atau lembaran yang kalian baca tadi?" Fatimah pun menjawab, "Tidak, kalian tidak boleh memegangnya karena kamu itu najis. Kitab itu hanya boleh dibaca oleh orang-orang yang suci. Jika kamu penasaran dengan isinya, maka bersihkanlah dirimu dulu." Setelah Umar mandi, maka diberikanlah lembaran sohifah tersebut kepada Umar. Dan yang dibaca Umar adalah surat At-Toha ayat 14. "Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku." Membaca ayat-ayat tersebut, Umar pun sangat terharu dan menangis. "Sungguh indah bacaan Al-Quran ini. Aku tidak sabar ingin bertemu dengan Muhammad." Khobab yang mendengar perkataan Umar langsung keluar dari persembunyiannya. Khobab pun berkata, "Wahai Umar, aku sangat senang jika engkau ingin masuk Islam. Karena sesungguhnya Rasulullah pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Nabi pun pernah berdoa agar salah satu dari kalian, Umar bin Khattab ataupun Abu Jahal, agar masuk Islam. Maka jika kamu dipilih oleh Allah, sungguh Allah sangat mencintaimu. Jika kamu ingin menemui Rasulullah, maka Rasulullah ada di Darul Arqam." Dan benar saja, Umar pun segera berpamitan dan menuju Darul Arqam. Dan di Darul Arqam itu banyak sekali orang yang sedang berkumpul.
dan mereka pun berbisik-bisik. Salah satu dari mereka pun bertanya, "Kenapa kalian berbisik-bisik? Ada apakah gerangan?" Ada Umar bin Khattab di depan pintu. "Sudah, bukakan saja. Jika dia akan berbuat jahat, maka aku akan segera melawannya. Namun jika dia butuh bantuan, kita bantu." Nabi Muhammad pun menemui Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab pun masih menghunus pedang di tangannya. Nabi Muhammad pun berbicara dengan sangat keras dan lantang, membuat orang-orang sangat terkejut. "Wahai Umar, berhentilah kamu berbuat zalim jika kamu tidak ingin bernasib nantinya masuk neraka." Namun yang lebih membuat terkejut lagi adalah ketika Umar bin Khattab tiba-tiba melepaskan pedangnya dan berkata, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Semuanya sangat terkejut dan seperti mimpi. Dan semuanya pun mengucap, "Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Dengan masuknya Umar bin Khattab menjadi Islam, maka menambah percaya dirilah kaum muslimin saat itu. Kemudian setelah masuk Islam, Umar pun mendatangi Abu Jahal dan berkata kepada Abu Jahal, "Wahai Abu Jahal, kini aku sudah masuk Islam. Jika engkau macam-macam dengan Islam atau mengganggu Muhammad, maka kau akan berhadapan langsung denganku." Abu Jahal pun menjawab, "Apa? Kamu sudah masuk Islam? Semoga Tuhanmu itu mengutukmu dan kamu akan selalu apes." Kemudian selain mendatangi Abu Jahal, Umar pun mendatangi Jamil bin Ma'mar, yaitu seorang penyambung lidah kaum Quraisy, untuk memberitakan keislamannya kepada kaum Quraisy. Jamil pun kemudian dengan suara yang sangat lantang berteriak, "Hei kalian semua, lihatlah, dengarkanlah, Umar sudah masuk Islam." Mendengar teriakan Jamil tersebut, orang-orang memandang Umar dengan tatapan kebencian dan bertanya balik dengan nada yang sangat marah, "Benarkah Umar kamu sudah masuk Islam?" "Ya, itu benar sekali." Kemudian orang-orang tersebut pun sangat tidak terima dan bertengkar dengan Umar, mereka pun berkelahi. Walaupun Umar satu lawan banyak, namun ternyata mereka sama-sama kepayahan. Dan akhirnya tengah hari baru mereka berhenti berkelahi. Dan Umar pun berkata dengan sangat lantang, "Pokoknya kalian kalau macam-macam dengan Muhammad dan Islam, kalian harus berhadapan denganku." Suatu sore Umar bin Khattab pun berbincang dengan Rasulullah. Umar bin Khattab pun bertanya, "Wahai Rasul, bukankah sekarang ini kita berada dalam kebenaran?" "Ya, demi Allah, hidup dan mati kita dalam kebenaran," jawab Rasulullah. Umar pun bertanya, "Lantas untuk apa kita bersembunyi-sembunyi? Saatnya kita berdakwah terang-terangan ya Rasulullah, agar semua orang tidak merasa ketakutan." Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Benar sekali wahai Umar, kami sedang menunggu orang sepertimu, yaitu Al-Faruq." Rasulullah memberi gelar kepada Umar bin Khattab dengan sebutan Al-Faruq, artinya adalah pembeda, yaitu membedakan kafir dan iman dan menunjukkan keislamannya. Dan semenjak Umar bin Khattab masuk Islam, maka orang Islam pun tidak ketakutan lagi dalam melakukan ibadah tawaf di Ka'bah, sholat di Ka'bah, dan melakukan ibadah-ibadah lainnya. Dan ketika orang musyrikin menyerang, maka orang Islam pun kembali menyerang. Itu tadi rangkaian kisah dakwah Nabi Muhammad SAW dengan Umar bin Khattab. Jika saya salah menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.